menjijikkan daripada perkara yang kriminalnya cukup besar di Indonesia. Saya mengatakan doktrin daripada radikalisme dan terorisme ini lebih menjijikkan daripada pembunuhan, lebih menjijikkan daripada pencurian, lebih menjijikkan daripada perampokan. Karena doktrin daripada terorisme dan radikalisme ini bisa membunuh seseorang dan lebih daripada orang yang didoktrin tersebut. Karena doktrin radikalisme dan terorisme ini mencuri hati seseorang dan juga merampok hati seseorang. Lebih menjijikkan dan lebih membahayakan. Satu kelompok masyarakat, satu saja di antara mereka yang terkena virus radikalisme atau terkena virus doktrin terorisme, maka ini bisa membahayakan tidak kepada dirinya sendiri, tapi juga membahayakan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi bahayanya ini sangat-sangat berbahaya. Yang lebih tidak mengenakan lagi, terorisme atau kata teror ini kalau kita alihkan ke dalam bahasa Arab, sebenarnya mereka memakai istilah teror itu dengan kata-kata irhab. Jadi orang Arab kalau mengatakan teror, gerakan-gerakan teror, itu mereka mengatakan hadzal irhabi. Teroris, mereka mengatakan ini adalah seorang yang irhabi. Dan yang lebih ironis lagi, kata-kata irhabi mereka mengatakan ini sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Dengan mudahnya mereka mengkombinasikan antara kejadian yang ada di sekitar kita yang bernuansa teror, itu mereka mengatakan ini sebenarnya teror ini ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan fa'iyya ya farhabun. Di dalam Al-Quran dikatakan turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Di situ ada kata-kata fa'iyya ya farhabun, kemudian turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Kata-kata ilham. Sehingga dengan mudah orang-orang yang didoktrin untuk mendiskreditkan agama Islam, bahwa terorisme itu akan didesain oleh oknum yang menjadi sutradara dunia ini. Saya katakan sutradara dunia ini, kita didesain untuk diadu antara satu dan yang lain dengan satu tema besar yang namanya adalah terorisme. Dalam pembelajaran agama Islam cukup jelas bahwa Islam tidak pernah menakut-nakuti orang. Kita seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menakut-nakuti orang lain. Man khawwafa musliman khawwafallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menakut-nakuti seorang muslim yang lain, maka Allah akan menakut-nakutinya ketika kelak nanti di hari kiamat. Jadi sampean ketika menakut-nakuti teman kalian, ketika kalian menakut-nakuti teman kalian, ini Allah akan menakut-nakuti kalian nanti kelak di hari akhirat. Dalam hadis lain dikatakan la yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman walau azihan. Haram hukumnya seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Ketika kalian di pondok menakut-nakuti teman kalian, ada yang macak pocong, ada yang macak gendruwo, ada yang ngeget-ngegeti, sehingga temannya kaget. Ini kalau
ngaji kitab yang menjelaskan tentang layak lil muslimin ayyurawi musliman walau maji'an, mungkin akan tobat hari ini. Sehingga inilah pentingnya kita meluruskan terorisme, ya. Dan ini adalah tugasnya para aktivis pendidikan. Islam tidak pernah mengajarkan dunia teror, nuansa teror kepada manusia. Bahkan sebaliknya, Islam mengajarkan bahwasannya siapapun yang berpegangan dengan agama Islam atau di mana di situ ada Islam, maka yang terjadi adalah al-muslimu man salimal insanu biyadihi wa lisanihi. Seorang muslim ketika berada di dalam satu tempat, mereka salimal insanu biyadihi wa bilisanihi. Mereka akan menyelamatkan orang yang lain, baik itu dengan lisannya, baik itu dengan tangannya, baik itu dengan tubuhnya. Apapun yang mereka lakukan itu bisa menjadi jaminan untuk keselamatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini doktrin Islam yang sebetulnya belum lagi dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Itu kan dalilnya seminar biasa. Dan itu pasti semuanya juga sudah tahu. Kita lebih sedikit mendetail saja. Jadi keberadaan seorang muslim di dalam satu tempat itu salimal insanu biyadihi wa bilisanihi. Jaminannya harus seperti itu. Jelas teror dari sisi istilah tidak sesuai ketika mereka memakai istilah di dalam Al-Quran, kata-kata al-irhab itu namanya adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu yang sebenarnya letaknya itu bukan di situ. Fahadha dzalimun. Dan ini adalah zalim. Jadi agama Islam dalam konteks terorisme itu sedang dizalimi. Kemudian yang kedua, terorisme secara istilah itu pun juga tidak sesuai. Ketika orang mengatakan terorisme itu identik dengan agama Islam, terorisme dari sisi istilah juga tidak sesuai dengan kandungan ajaran di dalam agama Islam. Itu terorisme. Berbagai macam bentuk terorisme, mulai dari suicide bombing, mulai dari bom bunuh diri, kemudian cyber terrorism, kemudian ada bioterorisme, berbagai macam bentuk terorisme yang ada, semuanya tidak sah menurut ajaran agama Islam. Nah, sekarang kita masuk pada radikalisme. Ini pentingnya pendidikan agama Islam untuk mempreteli. Apa mempreteli itu dalam bahasa Indonesianya? Membongkar, untuk membongkar satu persatu term itu sendiri sebelum kalian mengidentifikasi atau mengidentikan terorisme dan radikalisme dengan agama Islam. Radikalisme, radik yang berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah akal. Yang mengakar. Kalau di dalam bahasa Arab mereka mengatakan asobiyah, yaitu fanatisme. Sama seperti halnya terorisme, radikalisme pun juga seperti itu. Sering diidentikan dengan agama Islam. Sehingga orang kalau mengatakan radikalis, ya pastilah ujung-ujungnya mereka yang beragama Islam. Ketika kalian mengatakan radikalisme, oh ini termasuk bagian daripada ajaran agama Islam. Sebenarnya para peserta seminar, radikalisme itu sebenarnya adalah istilah gereja. Istilah gereja. Sama seperti halnya liberalisme.
itu istilah gereja yang terdapat pada abad pertengahan kerajaan Romawi, ketika ramai-ramainya antara Protestan dengan Katolik, muncul istilah-istilah seperti itu, liberalisme lah, kemudian radikalisme lah, ini muncul. Mereka menggunakan istilah ini dalam rangka untuk membombardir kebijakan-kebijakan gereja pada waktu itu. Mereka ingin kembali kepada akar ajaran gereja. Sehingga orang yang seperti ini dikatakan sebagai radikalis. Mereka yang kembali kepada akar. Mereka yang berpegangan teguh pada akar ajaran Bible pada waktu itu. Nah, permasalahannya sekarang, kenapa istilah radikalisme itu kok sekarang ini lebih identik dengan agama Islam? Kok tidak kembali kepada zaman dulu? Ini yang salah siapa? Dalam pelajaran bahasa Arab, saya mengatakan bahwa lughatul Arabiyyah, lughatul alamiyah. Lughatul Arabiyyah, lughatul tsaqafah wal hadarah. Lughatul tsaqafah wal hadarah. Bahasa Arab adalah bahasa dunia, bahasa kebudayaan, bahasa modernitas. Ini adalah bahasa Arab. Ada sampai yang bilang, berarti kalau begitu bahasa Arab ini sebenarnya harus nomor 1. Nah, tapi kenapa sekarang ini kalau kita katakan al-muta'assib atau seorang yang radikal, ini kemudian kok identik dengan Arab dan juga dengan Islam? Ini apakah yang salah bahasanya? Bukan, yang salah adalah ya kalian semua. Kalian semua kurang betul dalam menjaga bahasa Arab, kurang erat dalam menjaga bahasa Arab, sehingga pada akhirnya bahasa Arab tidak lagi menjadi bahasa yang nomor 1 seperti dulu lagi. Coba kalau sekarang kita praktekkan sedikit-sedikit pakai bahasa Arab, nggak bilang oke, tapi bilangnya thayyib, kita enak gitu. Nggak bilang halo gitu, tapi assalamualaikum, kan lebih dapat pahala. Dalam keseharian saja kita sering meninggalkan bahasa Arab. Mau bisa aja sekarang see you then, see you later, nggak mengatakan ilal liqa. Yang lebih asik kalau seandainya ilal liqa. Sekarang kalau kangen sama seseorang saja mengatakan I miss you, walaupun pada akhirnya but I hate you. Kan lebih enak mengatakan ana mushtaq ilaik, gitu kan? I love you. Kenapa nggak bilang uhibbuka atau uhibbuki gitu. Sekarang lebih cenderung mengatakan you are in my heart. Kenapa kok tidak mengatakan anta qalbi wa anta syamsi nawwarani qalbi? Kan enak gitu. Karena ya ini berangkat dari pengalaman saya gitu. Ya, penjagaan bahasa Arab yang sehingga mengakibatkan kata-kata atau istilah-istilah saat ini lebih didominasi dengan bahasa Arab yang diidentikan dengan agama Islam, tapi sayangnya dalam penilaian yang negatif. Kata-kata ta'assub di dalam ajaran agama Islam ini, mohon maaf, ta'assub di dalam agama Islam ini memang dibagi-bagi terlebih dahulu. Yang pertama adalah al-muta'assib bid-din, yaitu fanatik dengan agama. Betul, karena dikatakan lakum dinukum waliyadin. Ini artinya adalah kamu fanatik dengan agama kamu dan aku fanatik dengan agama aku. Ya. Kemudian dikatakan al-muta'assib bi Rasulillah. Betul, fanatik dengan Rasulullah. Jangan sampai ada Rasul yang lain selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendaftaran Nabi ditutup mulai
sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada proposal-proposalan untuk ngacung sebagai nabi. Gak ada. Kalau proposal untuk penggalangan dana acara seperti ini mungkin masih dibuka. Tapi kalau proposal untuk menjadi nabi sudah tidak ada. Tapi yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam adalah al-muta'assib bil-ra'yid, al-muta'assib bil-ara', yaitu fanatik dengan pendapat yang sifatnya masih ijtihadiyah. Gak boleh. Yang namanya muta'assib adalah dia berpegangan dengan apa pendapatnya, kemudian dia ngeblame, dia menyalahkan pendapat orang lain. Dia tidak membuka pintu hati untuk pendapat orang lain. Idealis, tidak membuka untuk pendapat orang lain. Sudah, pendapatmu ini yang paling benar, pendapatmu ini adalah salah karena tidak sesuai dengan pendapatku. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam prinsip musyawarahnya mengatakan ra'yi sholat bayar kamilu khata barang juga khata bayar kamilu sholat. Masyhur itu di kalangan teman-teman Tribati itu, hafal semua insyaallah. Pendapatku ini benar, tapi kemungkinan salah. Dan pendapat selain itu bara'yu ghairi khata, dan pendapat orang selainku salah, tapi juga kemungkinan benar. Begitu luar biasanya legowo Imam Syafi'i. Begitu luar biasanya ketika Imam Syafi'i menerima pendapat orang lain. Imam Syafi'i sangat berbeda dengan Imam Samudra. Jauh. Pada seorang alim, seorang alama, begitu luas hatinya, bisa menerima pendapat orang lain. Jangan sampai kalian baru tamatan S1 saja mentang-mentang yang paling benar. Naudzubillah min dzalik. Enggak menerima pendapat orang lain. S1 semester pendek kabeh. Bijine jaluk kabeh. Salah. Nah, ini bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf, tadi ini nuansanya kayak pengajian jadinya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, laisa minna man jahada ta'assuban, laisa minna man qatala ta'assuban, wa laisa minna man mata ta'assuban. Bukan termasuk golongan kita, kata Rasulullah, orang yang berjuang dengan prinsip ta'assub, fanatisme. Bukan golongan kita mereka yang perang dengan prinsip ta'assub. Laisa minna man mata ta'assuban. Bahkan orang yang mati dalam berjuang, orang yang mati yang mengatakan dirinya yang paling benar, orang yang mati yang menurut dia ini adalah li'ila'i kalimatillah, orang yang mati yang mengatakan ini katanya matinya mati syahid, orang yang mati yang katanya ini matinya untuk mendapatkan surganya Allah. Hanya fanatik seperti ini menyalahkan pendapat orang lain, kata Rasulullah, dia bukan termasuk golonganku. Pertanyaannya, surganya siapa yang akan dia tempati? Padahal Rasulullah sudah mengatakan laisa minna, bukan termasuk golonganku. Terus mereka menempati tempatnya siapa? Mereka menempati surganya siapa? Nah, ini sekiranya tarbiyah harus bisa membuka term-term seperti ini, meluruskan term-term seperti ini, meluruskan istilah-istilah seperti ini. Jangan sampai mereka salah menggunakan istilah. Karena memang
awal daripada doktrin terorisme dan radikalisme masuk itu yang paling banyak ini adalah dari pendidikan. Pendidikan di kampus. Kalau Tribakti insya Allah bebas dari terorisme dan radikalisme. Mau masuk Tribakti insya Allah mati duluan di gerbang-gerbang. Karena benteng Tribakti ini sudah masya Allah la haula wala quwata illa billah. Terorisme, radikalisme tidak akan pernah masuk di Tribakti selama Pak Yasin, Pak Rondo, Pak Ali, Pak Masrukin ini setia menjaga gawang. Dan selama kitab kuning masih menjadi muatan lokal untuk kalian, tidak akan pernah masuk. Mulai dari pendidikan, pendidikan di lembaga pendidikan, pendidikan di kampus. Kalau selain Tribakti, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya juga pernah di UGM Bali. Kita satu alma mater kelihatan. Gitu. Kemudian di, mohon maaf, seperti di UNER. Kemudian seperti ada dari UNESA di sini, di UNESA dan lain sebagainya, kampus-kampus yang tidak ada latar belakang pondok pesantren. Ini lebih ringkih, rentan untuk kemasukan virus-virus seperti itu. Sangat-sangat bahaya. Saya ini di ITS, ketika teman-teman dari Nahdlatul Ulama mengadakan pengajian di ITS, pengajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Di situ diberi waktu 1 jam, tapi karena asiknya pengajian, pada akhirnya lebih dari 1 jam. Ironisnya, ketika tengah-tengah ngaji, datang mereka RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Mereka datang mengobrak-abrik pengajian Bidayatul Hidayah yang dilakukan oleh salah satu pengurus Asosiasi Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, bahkan di pusat. Ini di ITS. Padahal yang jadi takmir masjid itu juga orang NU. Yang ngobrak-abrik takmir masjid itu sendiri orang luar biasa. Luar biasa. Belum lagi di UGM. Udah, saya nggak bisa banyak cerita kalau masalah UGM, biar beliau saja nanti yang cerita. Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan tentunya sangat kurang untuk panjenengan semua. Perlu ada penambahan, perlu ada seperti penyempurnaan, yang mana semuanya itu akan dilakukan oleh Bu Ani. Saya hanya sekedar mukadimah saja, sempurnaannya nanti ada kepada beliau. Terima kasih, dan saya mohon pamit. Jam 1 ada rapat di luar. Mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan jenengan tanyakan kepada Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribakti Kediri, yang terhormat Bapak Wakil Direktur 1 Yai Haji Reza Ahmad Zani, pada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Muslimin, Magister Pendidikan Islam, yang terhormat Bapak Wakil Dekan pertama Bapak Yasin, Magister Pendidikan Islam, yang terhormat Bapak Rogo Warsito, Magister Pendidikan Islam selaku Wakil Dekan 3, pada yang terhormat Ketua Prodi Pendidikan Tarbiyah Islam Bapak Miftahudin, Magister Pendidikan Islam, pada yang terhormat Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Bapak Masrukin, Magister Pendidikan Islam,
perkenalkan, saya tadi sudah disebutkan oleh Bapak moderator, yaitu Bu Ania Dayani. Di sini saya ingin melengkapi apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Yai Haji Mirza, tetapi saya memberikan dari segi keilmuannya, dari segi ilmu ataupun pendapat-pendapat ahli, tetapi juga sangat berkaitan dengan pendidikan Islam. Sehingga yang saya ambil di sini adalah pendidikan Islam dan radikalisme. Mohon maaf di situ saya tulis Islam karena undangannya kemarin yang kepada saya seperti itu, yaitu pentingnya pendidikan multikultural di pesantren. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh